Salam sehat ya. Di FTSE jadi evaluasi ya atau rebalancing FTSE Asia Pasifik X Japan ya. Hari ini adalah hari yang terakhir ya. Hari ini adalah hari yang terakhir, jadi sesuai dengan catatan kemarin dan itu benar terjadi ya, karena memang itulah dengan adanya aliran dana yang begitu besar ya, maka terjadi kontraksi. Nah, kita lihat catatan yang kemarin kita sempat rangkum ya. Di mana sebentar, ya ini, jadi catatan kemarin ya. Jadi tanggal 1 catatan yang pertama, valuasi bursa yang meningkat. Nah, nanti kita lihat berapa besarnya valuasi meningkat. 2, terjadi kontraksi bursa. 3, gap up dan down. 4, fokus di saham LQ45, ya jelas ini ya. Atau di sini IDX 80 ya. Terus ya, kita lihat hari ini, let's see tomorrow ya, today ya. Jadi kita lihat langsung aja ke data. Jadi intinya untuk materi hari ini fokus ke data ya, data tarikan, data gap up dan gap down. Kemudian seberapa besar valuasi meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. Ya, bentar, banyak banget. Ya, sebelum kita bahas data, ini keadaan pasar hari kemarin, terutama di global, yaitu di US, di Europe, yang di Eropa ya, kemudian di Amerika ya, dan harga komoditas kemarin atau tadi malam untuk Amerika dan Eropa. Nah, ini datanya Anda bisa baca sendiri ya, di mana Eropa mix, Jerman minus, Prancis plus, dan seterusnya. Nah, bisa baca sendiri. Terus ini keadaan koal atau batu bara, ini keadaan harga CPO ya. Ya, next. Nah, ini ya, ini saya capture ya pada penutupan sesi pertama. Valuasi di pasar reguler itu 6,49 triliun ya. Kemudian di sesi kedua, jadi jam 14.50 ya, atau pre-closing ya, istilahnya pre-closing, total valuasi di pasar reguler 10,18 T. Nah, dalam waktu yang cuma 1 menit ya, karena kemarin ada perubahan bahwa transaksi ya, itu dimundurkan di jam 14.59 ya. Saya kurang tahu pasti, nggak baca dengan pasti. Anggaplah seperti biasanya 14.50 itu pasar berhenti ya. Jadi retail, manajemen investasi ya,
itu pasang sell atau pasang buy ya, sesuai dana yang ada. Karena ini rebalancing, ya manajer investasi dunia ya, yang berkaitan dengan porto di Indonesia mengadakan rebalancing ya, jual dan beli saham ya, dengan dana yang super ya. Bayangkan gimana nggak super ya, dalam waktu yang hanya 10 menit tadi terjadi penambahan valuasi sebesar 7 triliun lebih dalam waktu 10 menit. Maka terjadilah kontraksi seperti data yang nanti kita akan sajikan. Itu tadi kilasan ya, valuasi yang hanya 10 menit meningkat 7 triliun. Nah, di sini keadaan ya, ini valuasi tadi ya, valuasi yang terakhir ya tadi ini di sesi 1, closing sesi 1 baru 6,4 triliun, kemudian di closing ya 17,8 triliun. Ya. Kemudian dengan indeks, di mana indeks ditutup dengan minus 0,14% ya, indeks. Terus di mana kedudukan IHSG di angka 6,954 ya. Terus ya, ini tadi pas closing sesi 1 IDX terkoreksi di minus 0,41%, kemudian close di jam 3 atau jam 15 itu di 0,14%, jadi minus tipis. Kemudian nah ini ya, data-data yang tadi kontraksi tadi, jadi bursa emiten yang terkontraksi yang disebabkan oleh aliran dana di kisaran 7 triliun lebih, di mana gudang garam ini di panic buy ya, panic buy dia di gap up sebesar 7,59% ya. Kemudian INTP gap up 3,9%, 3,94%, INKP di 2,54%, ya. Sedangkan yang di gap down yaitu PTBA minus 4,22%, Harum minus 3,597%, HMSP 3,24%, Adro minus 2,92%. Adro ya, yang saya sebutkan yang di atas 2 saja, kecuali satu yaitu EMTK, ini yang di add di FTSE di pick up ya, di pick up. Nah, ini apa sebagai patokan di rebalancing yang akan datang di akhir sesi, apakah saham yang masuk big cap akan di cap up ya, itu. Ini untuk tabel yang pertama, ini adalah tabel-tabel emiten IDX 80 ya, di mana di dalamnya ada IDX 30 dan LQ 35 dan LQ 45. Ini saham-saham yang level 3 dan level 4 nggak saya bahas karena sesuai dengan materi kemarin ya. Kita bahas yang LQ45 saja. Nah, ini fokus di saham LQ45 dan LQ35 ya. Karena ya tadi lebih mudah, lebih sedikit. Kalau kita kelas 4, kelas 5, kelas 4, kelas 3
sahamnya 700 lebih, bahkan 800-an ya, kurang dari 800 ya, kurang dikit ya. Ada waran, ada dana, dan ada waran ya, jadi kurang fokus. Maka kita ke LQ45 saja misalnya, itu lebih fokus, atau kita lebarkan ya IDX 80 lah misalnya, jadi cuma 80 saham. Nah itu aja ya data yang tersaji yang disebabkan oleh rebalancing untuk hari Sabtu atau minggu depan ya. Mungkin akan kita telaah lebih dalam supaya kita dapat menyikapi suatu saat ya, atau sebentar lagi ya, 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi itu akan ada rebalancing MSCI. Nah dengan data ini mudah-mudahan kita lebih siap dalam menyikapi ya trading, atau ya lebih cenderung trading ya, atau swing pendek ya, karena rebalancing itu paling lama memang FTSE itu sampai 1 bulan rebalancingnya, kemudian MSCI kisaran 2 minggu ya, sedangkan untuk LQ45 cuma 5 hari ya, seminggu atau 5 hari kerja ya itu. Jadi paling lama memang FTSE yaitu 1 bulan. Saya kira cukup ya. Salam sehat.